Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan balik lagi nih dengan gue apa gua? Siapa nama lu? Kasih tahu. Ian, biasa lah. Udah pasti kenal lah. Udah soalnya udah episode berapa nih kita? Episode 4. 4 ya. Dan gue Raffi Anovi Disokin. Kali ini kita tetap mau ngebahas mistis nih. Mistis. Jadi 2 episode keresahan. 2 episode mistis ya. Nah, besok minggu depan kita bahas keresahan lagi. Keresahan siapa? Lo hidup lo yang ngerasa Yoi. Hidup penuh dengan keresahan. Lo mau bawain kisah apa nih? Ada pokoknya gua pokoknya ini yang suka naik gunung, khususnya gunung-gunung di daerah Bogor. Ngomong yang bener Gunung dong. daerah Bogor. Bener Pak kalau ngomong Pak. Iya maaf. Kita Maaf, lagi ini nih, lagi live Yoi. banget. Kita gak live teman-teman. Jadi kita tapping podcast 2 Anak Gang tanggal 27 April sekarang kita tapping. Yes. Jadi nggak live kita dong. Sebelum bahas cerita lu ya kita bahas ini dulu dah. Ramadan ya. Selamat menjalankan ibadah puasa buat yang menjalankan. Iya. Apa Ya. pesan lo? Semoga lancar semua Amin. jalanan banget. Jalanan pasti lancar kan lagi. Semoga lancar SBB. pokoknya. Puasanya full lah sampai Lebaran. Nah, tapi mohon maaf buat saudara-saudara yang masih kecil, kita gak bisa bersen Karena kita pengangguran. karena memang situasi kayak gini susah buat nyari duit gitu. Bukan susah emang Emang lagi gak bisa ini lagi keadaan gak begini. memungkinkan untuk Nyari duit. nyari duit. Itu pokoknya pengangguran aja, pengangguran sukses. Nah, jadi gua mau bahas tentang Gunung Salak Noy. Gunung Salak, bukan gunung yang lain kan? Bukan dong. Ini bukan keresahan. Oh, iya. Kalau keresahan kita bahas gunung yang lain. Lu nggak jelas lu bener. Ya coba jelasin. Lu mau denger nih? Enggak. Mau denger gak? Dengar lah. Ya pasti denger lah. Oke, jadi bentar. Jadi gua akan bahas 5 mistis di Gunung Salak. Ada kampung setan hingga gamelan mistis tuh. Kenapa tuh? Enggak, gue pengen seremin gitu. Nah, makanya Agak serem-serem ya. misteri di Gunung Salak yang pertama itu arwah gentayangan di Kawah Ratu dan Curug Seribu. Wah, lu pernah ke sono gak? Nggak pernah. Makanya ini gue jelasin. Jelasin dong. Kawah Ratu dan Curug Seribu merupakan 2 tempat terangker yang paling dikenal di Gunung Salak. Menurut para penduduk, banyak sekali arwah gentayangan tersebar di kedua area ini. Arwah yang mengentayangi Kawah Ratu disebut meninggal karena menghirup racun belerang. Nah, Bisa meninggal gitu. makanya berarti mulut ente juga bahaya. Kata dulu. Ini gara-gara belerang doang loh bisa Mas, meninggal. ini beracun. Belerangnya beracun. Jadi beracun. katanya ada pengunjung yang menghirup beracun belerang. Belerang. Nah, dia meninggal jadi gentayangan katanya. Oh, itu kata ini. Kata si Anu. Kata warga di situ. Ya, warga sini. Sedangkan arwah-arwah penasaran di Curug Seribu berkeliaran karena banyak orang yang tenggelam di sana ketika hendak mandi tuh. Aduh. Jadi air terjun Curug Seribu tuh katanya dalam Noy. Udah dalam, terus arusnya gede juga. Jadi banyak orang yang meninggal di sono. Makanya tempat itu jadi angker. Pantesan. Yang kedua, Apa tuh yang kedua? nenek tua di dekat tebing. Tebing mana tuh? Denger dulu. Oh iya. Mana? Maaf Maksudnya Pak, tebing, maaf. Tebing Pilasi ya.
Menurut kesaksian seorang pendaki, dia pernah menjumpai seorang nenek tua misterius yang usianya kira-kira 80 tahun. Salah satu hal yang membuat mata pendaki ini terbelalak Belalak. adalah keahlian nenek ini saat memanjat tebing curam. Saat melihat aksi si nenek, seketika sang pendaki berkata, "Awas nek, tebingnya curam, awas jatuh." Sang nenek sambil menengok dengan tatapan yang seram hanya menjawab, "Saya tinggal di sini, Dik. Saya senang kalau malam hari di sini sangat ramai. Banyak yang memberi makan saya." Aduh, itu mah bukan nenek-nenek benar. Makanya ketika si nenek misterius menghilang, sang pendaki pun baru sadar jika nenek yang baru ditemuinya adalah salah satu makhluk gaib yang tinggal di sana. Emang nenek-nenek itu ya hantu. Ya Memang. maksudnya yang tinggal di sana ya. Mungkin penunggu ya, penunggu di Gunung Salak. Oh ya mungkin beberapa dari pendaki yang pernah ke Gunung Salak mungkin pernah ngeliat ya. Jadi kita bawain informasi ini. Informasi aja. Informasi. Jadi Tapi serem juga itu nenek. iyalah melihat Apalagi- nenek-nenek lu malam-malam manjat tebing gunung lu. Nah, ya. Terus apa lagi nih? Ada yang ketiga, Kampung Setan. Wah, kampung lu nih. Nama judul aja udah Kampung Setan. serem ya. Kampung setan, setan kampung, kampung setan. Jadi bukan lu doang yang ada di kampung. Setan juga ada di kampung. Oke, yang ketiga Kampung Setan. Jika Gunung Merapi dan Lawu dikenal memiliki pasar setan, di Gunung Salak pun memiliki Kampung Setan. Seorang pendaki mengaku pernah mengalami kejadian mistis ketika membeli pisang goreng di puncak Gunung Salak. Padahal di atas sana tidak pernah ada orang yang berjualan. Untungnya si pemuda tersebut masih bisa kembali menemui teman-temannya meskipun sudah menyantap makanan dari alam gaib. Dalam gaib. Kalau ini kita nggak bisa, mungkin setan baik Noy. Kan dia ngasih makan para pendaki tuh, beli pisang goreng. Ternyata setan bisa BU juga, bisa BU jual pisang goreng. Tawa. Kagak lucu. Kalau nggak lucu lu kenapa ketawa? Iya itu ada Brengsek. aja sih. Nah itu Yang keempat, lautan lantunan. Lautan banget, lantunan itu. Gara-gara lu. Lantunan gamelan mistis. Salah satu hal yang biasa membuat para pendaki tersebut tersesat adalah suara gamelan. Ternyata lantunan musik tradisional ini juga merupakan salah satu misteri di Gunung Salak yang ditakuti banyak orang. Salah seorang pendaki pun membenarkan keberadaan cerita ini. Gimana? Nyata dulu. Pokoknya membenarkan keberadaan cerita kita. Pokoknya Iya, salah itu satu pendaki itu membenarkan adanya ya, cerita ada cerita. gamelan ini. Iya. Dia Percaya lah. mengaku, ya udah gua lanjut. Ya lanjut. Dia mengaku pernah mendengar suara gamelan dengan nada yang sangat jelas. Nadanya sangat syarat dengan suasana mistis serta misterius, membuatnya mencoba untuk mencari sumber suara. Namun semakin dicari, suara gamelan tersebut semakin masuk ke dalam hutan yang rimbun. Berarti rame dong yang main gamelan. Makanya selain ramai juga masalah di mana, Noy? Iya. Masalahnya di hutan main gituan. Aduh. Nah, di hutan ada suara gamelan itu, waduh, iseng tingkat dewa.
kata gua. Cuma buset, Serem lah serem jadinya. ini. Karena semakin dicari, Semakin kencang. bukan semakin kenceng, semakin kita tersesat. Iya, iya, Soalnya tersesat. masuk ke dalam hutan. 5. Waduh, Pasukan berseragam di depan tenda. Nah, pasukan seragam depan tenda. pasukan apa nih kita nggak tahu. Kita Pramuka. nggak tahu. Tentara langit mungkin. Pramuka. Pramuka. gua bacain dulu. Seorang pemuda pernah mengalami kejadian tidak menyenangkan bersama 12 temannya yang lain saat mendaki. Di tengah pendakian, pemuda tersebut melihat sosok hitam melambai tangan ke arahnya. Ketika bertanya pada kawan-kawannya, tidak ada satu orang pun yang melihat sosok hitam tersebut. Cuaca buruk yang muncul beberapa saat kemudian membuat tim tersebut harus mendirikan tenda lebih awal. Ketika malam datang, sang pemuda yang melihat sosok hitam tersebut tidak bisa tidur, sehingga memutuskan untuk menghirup udara segar di luar. Alih-alih merasa segar, dia malah melihat banyak sekali tentara berwajah pucat mengelilingi tenda. Selain tentara, ada seekor harimau gaib yang berdiri di antara pasukan sambil menatap si pemuda dengan mata yang bersinar. Untungnya, pemuda tersebut diselamatkan oleh wanita yang melantunkan ayat-ayat di atas bukit. Wujud dari pelantun ayat tersebut tidak pernah diketahui, namun lantunan ayat-ayatnya berhasil menyelamatkan pemuda tersebut dari hantu pasukan berseragam. Untung banget tuh ada yang Makanya, tapi bacain yang ayat-ayat. bacain juga ini maksudnya nggak ketahuan wujudnya. mistis juga kan. Nah, jadi ada dua. Jadi ada yang baik, ada yang jahat. Kayak ente kan jahat nih. Nah, itu tadi berita dari gua. Gua tadi ngebahas 5 cerita mistis di Gunung Salak. Gunung Sahari. Enggak, Gunung Salak ya, Gunung Salak. Jadi- Maksudnya lumayan serem sih di cerita-cerita di Gunung Salak. Nah, makanya kalau di gunung mah jangan macem-macem kalau di gunung mah. Apa ya bang tuh? Makanya enggak, maksudnya kan ada sebagian yang Jangan bertingkah-tingkah gitu. iya kayak ente gitu kan. Maksudnya yang di gunung misalkan nggak boleh ngomong jorok. Nah, Kayak ngomong apa gitu, kayak ngomong apa? kintil. Ada kanta. Kintil minyit misalnya gitu. Nggak boleh. Teman-teman harus menghormati Berarti ya, pokoknya apa sih namanya? Klinik di sono iya, gitu. harus Peraturan nggak boleh di sono. dilanggar buat Kalau- teman-teman ya, yang kalau mau selamat. Nah, begitu. Kira-kira lu ada pembahasan apa hari ini? Ada sih nih pembahasan Apa? sama sih mistis juga di Oke. tempat. Cuman gue di Bandung. Lu pernah ke Bandung gak? Gak pernah. Deh, sian amat sih. Emang gak pernah. Belum ada waktu. Belum ada. Iya sama. Ini Iya juga kan gue lagi ngasih informasi. Oke, lanjut. Nah ini judulnya di sisi lain di balik 4 tempat horor di Bandung. Nah, apa aja? Nah yang pertama patung pastor. Pastur. Pastor apa astor? Pastur maksudnya. Pastur. Pastur Taman Maluku. Patung seorang pastor bernama Pastur no. sama Iya, aja. iya, iya, Udah lu maaf. jangan, gue lagi Ya, maaf, baca. ya, maaf. Bernama HC Perbrak. Enggak, ini tulisannya bener sih. Oh, namanya orang. Iya. Ya. Ya pokoknya pastor bernama HC Perbrak. Pokoknya orang luar kayaknya nih. Iya, iya. Hidup tahun 1935. Nah. Ada gak lu 1935? Nggak tahu, Dan gua meninggalnya 1918. Nah, Diabadikan di Taman Maluku, Bandung. Bagi sebagian orang, patung yang terletak di tengah taman dan menghadap ke jalan seram tersebut dianggap sebagai patung yang cukup mistis karena konon dapat bergerak dan menghadap
arah lain di malam hari. Ya, Serem gak tuh? lumayan. Salah satu anggota sekaligus penasihat metafisika komunitas Wismi Bandung, Londo, menilai hal tersebut tidak benar. Meski demikian, hal tersebut bukan berarti sepenuhnya menafikan keberadaan makhluk halus di sekitarnya taman ataupun patung tersebut. Kan banyak juga yang bilang, ada yang percaya dan nggak percaya. Oh, jadi tempat mistis di Bandung ini nggak sepenuhnya mistis gitu Nggak maksudnya. sepenuhnya, Ada ada yang percaya, Nah. ada yang nggak nggak percaya. maksudnya ada penjelasan Penjelasan lah, fisiknya, fisika juga gitu. Oke, lanjut. Banyak yang bilang kalau patungnya bisa bergerak terus menghadap ke arah lain, padahal saat kita telusuri tidak seperti itu ungkapannya. Yang ungkapannya kita ditemui sama ayobandung.com. Oh iya, komunitas. Dibilang gelap nyawang belum lama ini. Dia mengatakan kesan patung bergerak tersebut adalah ilusi cahaya dari pantulan lampu kendaraan di malam hari yang membuat seolah bagian kepala patung menengok ke samping. Oh, jadi penjelasannya seperti itu. Jadi kayak ini Noy. Lu pernah merhatiin foto gak? Misalkan foto Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta. Nah, Soekarno-Hatta kalau di SD tuh. Iya tahu. Kalau lu perhatiin kayak matanya kan suka larak lirik tuh kalau lu perhatiin. Iya kalau perhatiin itu kan ilusi sebenarnya. Nah, iya, ilusi itu. Ilusi. Yang kedua? Nah, yang kedua nih boneka babakan Siliwangi. Nah, apa tuh? Apaan sih? Maksudnya ada apa di boneka itu? Enggak, ini ada kisah anak kecil yang meninggal karena kecelakaan lalu lintas di kawasan Babakan Siliwangi. Merupakan salah satu cerita horor di kota Bandung yang banyak dikenal. Konon hingga mengembuskan napas terakhirnya. Nama anak kecilnya Uci. Uci masih mencari boneka yang hilang terpental saat kecelakaan terjadi. Jadinya tuh dia kecelakaan masih mengembuskan napas terakhir, masih nyariin bonekanya. Oh, ini hantu penasaran. Menurut penuturan warga yang melintas di kawasan tersebut, kerap melihat sosok gadis kecil membawa boneka di arah pohon tikungan jalan dari hutan Babakan Siliwangi menuju jalan Siliwangi. Untuk itu, warga yang mengetahui kejadian naas itu menggantungkan boneka di pohon tersebut sebagai penghormatan tikungan tersebut. Kemudian dimitoskan menjadi salah satu tempat rawan kecelakaan. Sosok penunggu di Babakan Siliwangi memang ada, namun sosok tersebut tidak menyebabkan kecelakaan seperti yang dipahami warga. Jadi ya sama sih. Oh, jadi cuma salah paham. Tapi kan ada yang percaya juga. Misalkan kita lagi bawa mobil ngebut, jalanannya licin, terus kecelakaan, terus disangkut pautkan sama arwah ini. Ya itu dia. Tapi kita nggak boleh ini juga sih langsung menebak kalau itu horor apa segala mistis lah. Oke. Lanjut. Yang ketiga nih, mitos nama Lada di Goa Jepang dan Belanda. Lada bukan buat masak. Iya, emang Lada itu. Ya misi. Iya, dia lagi baca. Iya, paham. Bagi yang pernah datang ke Taman Hutan Raya Tahura, Juanda dan menyempatkan diri datang ke Goa Jepang dan Goa Belanda di dalam areanya, mungkin pernah mendengarkan mitos di dalam gua. Pasalnya, hal tersebut memancingkan hal-hal yang tak diinginkan seperti kesurupan atau diganggu penunggu setempat. Dan berdasarkan ekspedisi dilakukan bersama komunitas nih, sosok Lada merupakan salah satu orang pribumi yang dihormati. Oleh karena itu, makhluk-makhluk lain yang menghormati Lada menjadi tersinggung ketika ada orang yang dengan sengaja memanggil Lada dengan nada mengejek. Oh, berarti nama Lada itu nama orang ya? Iya, mungkin dari penjelasan di artikel itu. Artikel. Ya, artikel itu ya mungkin nama orang. Ada sih, tapi di paling jarang muncul. Kalau ada yang klaim lihat Lada, mungkin itu anak buahnya. Hantu juga bisa iseng dan berbohong jelasnya. Oh, bener. Jadi nggak boleh langsung itu Lada.
Siapa tahu mecin. Kan ada buah aja. Iya benar. Maaf. Nah yang keempat nih, yang terakhir nih, rumah kentang. Tahu kan pasti rumah kentang. Rumah kentang dong. Nah ini rumah bercat hijau dengan halaman luas yang terletak di persimpangan jalan tak jauh dari Gor apa sih ini? Badasi. Saparua dinamai rumah kentang oleh warga kota karena konon tersebut kerap mengeluarkan aroma kentang hingga tercium oleh warga yang berkendara. Rumah tersebut juga diklaim angker karena bentuk dan kebunnya yang kurang terawat. Namun ini ada ini apa? Londo, klaim Londo. Ya. ini apa sih komunitas. Ya. Klaim dirinya memang pernah mencium aroma kentang tersebut ketika berhenti lampu merah dekat rumah tersebut. Memang ada sih baunya. Jadi bau-bau kentang. Saya mencium bau kentang rebus. Enak dong. Nah, Namun rumah tersebut hingga saat ini belum dikunjungi komunitas Wismi karena alasan izin. Itu sih properti pribadi sih. Dan kalau dari keterangan saya tahu, propertinya pun sudah jadi sengketa, ungkapnya. Saat ini area rumah kentang sudah mulai dibenahi dan dipugar menjadi lebih bersih, namun belum ada yang mengetahui pasti soal siapa yang sosok tinggal di dalamnya. jadi emang rumah itu udah punya rumor angker. Ya, tapi kita gimana ya, percaya aja, percaya. Bukannya kita menafikan nggak ada hal mistis gitu. Tapi kan kita kadang-kadang harus berpikir positif. Soalnya kan di sekitaran kita juga pasti ada. Cuman Betul. kan belum, cuman kita kan merasakan kita kan doang. nggak peka gitu kan. Nggak peka. Nah, benar-benar. Itu aja sih yang mau gue sampaikan. Oh, yang Cerita gue gitu. Informasi lah ini intinya. berarti info dari lu tentang tempat berapa tempat sih itu? Empat di Bandung. Empat mistis yang sebenarnya itu nggak semistis yang orang bilang gitu kan. Iya. Cuman pasti ada juga gitu. Maksudnya kan maksudnya percaya, boleh percaya. Boleh enggak. Ini tergantung keyakinan masing-masing. Kalau gue sih percaya. Soalnya nggak apa sih, kalau sekitaran gue nih, gue pernah ngerasain aja sih, cuma ngerasain doang ya, jangan sampai ngelihat lah, cuman ngerasain doang. Betul. Kalau ngerasain juga kadang kan kita nonton TV ini sendirian, terus kadang-kadang kayak ada yang ngelongok gitu, itu kan perasaan. Sebenarnya mah nggak ada, ya kan? Perasaan doang. Betul. Jadi aduh, kayak enak amat sih. Minum dulu ah. Jadi ya mau dibawain apa lagi? Maksudnya ada lagi gak yang mau dibawain? Untuk episode 4 edisi Milor, mie dan telur, mistis, lucu dan horor gitu. Oke, iya. Segitu dulu. Jadi gua tadi ngebahas 5 cerita mistis di Gunung Salak. Nama gue di tempat di empat tempat mistis di Bandung. Bogor mulu. Bandung dong, makanya Iya, yang di Bandung. Tapi yang nggak begitu mistis ya sebenarnya yang tadi ya. Nggak terlalu mistis kok. Itu kan cuma informasi aja. Jadi buat episode minggu depan kita akan bahas keresahan lagi, no. Ya, itu. Jadi buat teman-teman yang nungguin kita akan ngomong kasar besok di episode 5. Di episode di episode 6 64 65. Astagfirullahaladzim, gue jadi salah mulu. Di episode 4 ini kita akan kita bahas horor tadi. Jadi seperti yang kita bilang di awal, 2 episode mistis, 2 episode keresahan. Ya gaya. Iya. Oke, sampai di sini dulu. Gua Raffi Anopi pamit. Gua Ian pamit. Gua Bobi pamit. Ya, ada suara siapa tuh tadi? Produser Musik 17. Dan jangan lupa, Noy, buat teman-teman yang belum subscribe channel Musik 17, ya, subscribe. Lu ngomong apa itu? Subscribe, like dan komen, share pokoknya. Dong. Ya, jadi share konten podcast ini ke teman-teman lo, jangan lupa komen.
Jangan lupa like Jangan dan lupa pastinya subscribe Musik 17 Manajemen. Dadah. Dah.